Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Aulia Arifah. Di sini saya akan memberikan penyuluhan pendidikan mengenai alat kontrasepsi. Baik Bu, ini bisa dibaca-baca. Ya. Saya akan kasih materi tentang alat-alat kontrasepsi, yaitu pengertian kontrasepsi sendiri yaitu mencegah terjadinya kehamilan atau konsepsi atau bukan absorpsi. Alat kontrasepsi merupakan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kehamilan. Jadi, kontrasepsi itu pencegahan terjadi kehamilan. Dan kemudian pertimbangan pemakaian alat kontrasepsi yaitu pada usia ibu kurang dari 20 tahun, kontrasepsi yang reversibilitasnya tinggi atau kembali ke kesuburan tinggi. Yang kedua yaitu usia ibu lebih dari 35 tahun, kontrasepsi efektif atau kegagalan rendah dan reversible irreversible. Yang ketiga yaitu usia reproduksi sehat, yaitu efektif, reversible dan tidak mengganggu ASI. Yaitu yang ketiga yaitu jenis-jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan, yaitu 1. KB hormonal. Efek samping dari metode kontrasepsi hormonal ini adalah 1. Menstruasi menjadi tidak teratur atau tidak mens sama sekali kecuali pil. Yang kedua yaitu kenaikan berat badan. Yang ketiga yaitu muncul flek hitam pada wajah. Yang keempat mual, pusing atau muntah. Jadi KB hormonal itu efek sampingnya itu bisa dipelajari nanti kalau ibu bisa mau KB hormonal. Yang KB hormonal itu terdiri dari 1. Pil oral atau yang diminum, itu untuk pil yang diminum nanti kalau ibu KB hormonal. Yang ketentuan dari pemakaian pil KB itu harus diminum setiap hari. Tidak dianjurkan pada wanita yang sedang menyusui. Jadi ibu kalau mau pil oral dari KB nanti ibu minumnya harus setiap hari Bu, dan tidak dianjurkan pada wanita yang sedang menyusui. Yang kelebihan pil oral kombinasi yaitu 1. Memiliki efektif yang tinggi. Yang kedua yaitu risiko terhadap kesehatan sangat kecil. Yang ketiga yaitu tidak mengganggu hubungan seksual. Yang keempat siklus haid teratur, tidak terjadi nyeri haid. Yang kelima dapat digunakan jangka panjang selama wanita itu ingin menggunakannya. Jadi kalau ibu ingin menggunakan berarti masih meminum pil itu. Kalau tidak mau menggunakan jadi bisa tidak meminum juga tidak apa-apa. Yang keenam yaitu mudah dihentikan setiap saat dan kesuburan akan kembali setelah diberhentikan. Jadi kalau ibu mau dihentikan setiap saat boleh. Yang ketujuh untuk kontrasepsi darurat. Kekurangan pil oral kombinasi yaitu 1. Mahal dan membosankan karena harus menggunakan setiap hari. Yang kedua yaitu mual terutama pada 3 bulan pertama. Yang ketiga yaitu perdarahan pecah atau shorting terutama 3 bulan pertama. Yang keempat nyeri payudara, BB mengalami kenaikan, tidak untuk wanita menyusui. Jadi kalau pil oral kombinasi ini nyeri payudara nantinya, dan kemudian BB bisa menaik Bu. Jadi tidak boleh untuk wanita yang menyusui. Jadi tidak diperbolehkan pil ini untuk wanita yang sedang menyusui. Yang kedua yaitu suntik progestin. Suntik progestin itu sendiri yaitu merupakan metode kontrasepsi yang efektif, aman, dapat dipakai untuk semua wus. Kembalinya ke kesuburan lebih lambat atau 4 bulan, cocok untuk masa laktasi karena tidak mempengaruhi ASI. Jadi suntik progesterin ini tidak mempengaruhi ASI ibu. Yang kelebihan suntik progesterin yaitu 1. Sangat efektif untuk mencegah kehamilan jangka panjang. Jadi suntik ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan ibu. Yang kedua yaitu tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Jadi ibu aman kalau mau berhubungan suami istri, ibu tidak perlu khawatir kalau kehamilan kalau sudah suntik KB ini. Yang ketiga yaitu tidak mengandung estrogen sehingga tidak terdapat pada penyakit jantung. Jadi suntik ini tidak terdampak pada penyakit jantung. Yang keempat yaitu tidak mempengaruhi terhadap ASI. Jadi suntik ini tidak mempengaruhi terhadap ASI ibu.
Yang keempat, kekurangan progesterin yaitu satu, sering ditemukan menggunakan haid seperti spotting, siklus memanjang dan memendek. Yang kedua yaitu ibu bergantung pelayanan kesehatan dan tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Jadi ibu kalau suntik ini tidak boleh dihentikan sewaktu-waktu, Bu. Jadi nanti klien bergantung pelayanan kesehatan dan tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Yang ketiga yaitu peningkatan BB dan terhambatnya kembali kesuburan setelah berhentinya pemakaian. Yang kedua yaitu suntik kombinasi. Suntik kombinasi itu sendiri yaitu jenis suntikan yang terdiri di atas 2 mg depomet asetat 5 mg. Kelebihan suntik kombinasi yaitu satu, resiko terhadap kesehatan kecil, tidak mempengaruhi berhubungan suami istri. Yang kedua yaitu tidak diperlukan pemeriksaan dalam metode jangka panjang. Yang ketiga yaitu efek samping yang kecil, jadi efek sampingnya tidak terlalu banyak, Bu, kalau suntik kombinasi ini. Klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Yang kekurangan suntik kombinasi ini yaitu satu, terjadi perubahan pola haid, nanti pola haid ibu tidak lancar. Yang kedua yaitu mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan. Jadi nanti kalau suntik kombinasi ini ibu bisa merasakan mual dan nyeri kepala, nyeri payudara. Yang ketiga yaitu ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan. Yang keempat, peningkatan BB dan terhambat kembalinya kesuburan. Jadi suntik kombinasi ini nanti peningkatan BB, ibu bisa BB-nya bisa menaik dan keterlambatan kesuburan. Yang ketiga yaitu implan. Keuntungan implan yaitu satu, daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang 5 tahun, pengambilan tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Yang kedua yaitu tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Yang ketiga yaitu klien kontrol ke klinik jika ada keluhan dan dapat memerlukan pencabutan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Jadi ibu bisa mencabut setiap saat, nanti bisa dikonsultasi lagi ke dokter. Yang kedua, kekurangan implan yaitu satu, perubahan pola haid. Yang kedua yaitu nyeri kepala dan nyeri dada. Yang ketiga yaitu peningkatan atau penurunan BB. Yang keempat, memerlukan pembedahan mirror untuk pemasangan dan pelepasan. Yang kedua yaitu KB non-hormonal atau AKDR. Cara kerjanya yaitu satu, menghambat kemampuan sperma untuk tuba falopi. Yang kedua yaitu mencegah inflamasi telur dan uterus. Yang ketiga yaitu mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungan IUD yaitu satu, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Yang kedua yaitu meningkatkan kenyamanan hubungan seksual. Yang ketiga itu tidak mempengaruhi ASI ibu. Yang keempat, metode jangka panjang. Efek samping penggunaan IUD yaitu satu, menstruasi menjadi lebih lama dan banyak. Jadi menstruasi ibu nanti bisa lama atau bisa banyak ya Bu dari sebelumnya. Yang kedua yaitu perubahan siklus haid, umumnya pada 3 bulan pertama. Yang ketiga yaitu perubahan irregular. Yang keempat, saat haid lebih sakit, nanti haidnya bisa lebih sakit Bu kalau ini. Yang kedua yaitu kondom. Cara kerjanya itu satu, menghalangi bertemunya sperma dan sel telur. Yang kedua yaitu mencegah penularan mikroorganisme dari satu pasangan ke pasangan lain. Jadi kondom itu tidak terlalu efektif ya Bu. Yang kedua yaitu kandungan kondom yaitu satu, tidak mengganggu produksi ASI. Yang kedua, mencegah PMS. Yang ketiga yaitu mencegah ejakulasi dini. Yang keempat yaitu mencegah terjadinya kanker serviks. Yang kelima, mencegah imunoinfertilitas. Yang keenam yaitu murah dan dapat diberi secara umum. Yang ketujuh, memberikan dorongan suami untuk KB. Yang efek samping dari kondom sendiri yaitu satu, kondom rusak atau bocor sebelum berhubungan. Yang kedua, bisa alergi Bu, kondom itu bisa alergi Bu, mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Jadi kondom itu tidak terlalu efektif Bu buat ibu dan suaminya. Yang ketiga yaitu KB yang tanpa memakai alat apapun, yaitu satu, cantus interpestus atau sanggama terputus adalah suatu metode kontrasepsi di mana sanggama diakhiri sebelum terjadi ejakulasi intravaginal.
Keuntungannya yaitu efektif bila dilaksanakan dengan benar, yang kedua yaitu tidak mengganggu produksi ASI, yang ketiga dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya, yang keempat tidak ada efek samping, yang kelima tidak memerlukan alat. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Baik, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.